Presbiter bertugas mengucapkan selamat bersekutu kembali bersama-sama dan selamat beribadah di hari Minggu kedua sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Bapak Pendeta Freddy Kasihombing. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat Tuhan, kita tabiskan ibadah kita pada hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas pembimbing kita terambil dari Mazmur 8 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Di dunia serukan kemuliaan-Nya, janji-Nya dikukuhkan demi manusia. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku segala dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat yang jahat dan lambat untuk berbuat yang baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini.
karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarilah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami, ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Demikianlah pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, maka disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 10 sampai ayat yang ke-11 yang menyatakan, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih dari Tuhanku membuatku bertelut, ku rindukan kasih-Nya, kasih besar. Yesus jadi manusia, pikul dosa dunia, sukacitanya telah kasih besar, kasih besar, kasih besar. Kasih Tuhanku ajaib dan besar, kasih besar. Orang buta lihat terang, dan yang lumpuh pun tegak. Orang mati bangkitlah, kasih besar. Yang berdosa dan cemar dikasihi olehnya, yang terkukum bebaslah, kasih besar, kasih besar, kasih besar. Kasih Tuhanku ajaib dan besar, kasih besar. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis di dalam Alkitab, yaitu 2 Timotius 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 10 sampai ayat yang ke-17 yang menyatakan,
Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara, seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian pembacaan Alkitab. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah di dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Sebelumnya mari kita berdoa, kita memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Bapa. Pada kesempatan ini kami kembali menaikkan puji-pujian kami. Kami juga membaca firman Tuhan dan sebentar kami juga akan merenungkan bagian dari firman Tuhan pada saat ini. Kami mohon Roh Kudus-Mu boleh hadir, menaungi kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami bagian Alkitab ini, dan kami mampu merenungkannya dengan baik, dan kami juga dimampukan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, biarlah kiranya juga Tuhan boleh berikan Roh Kudus-Mu, agar hamba-Mu dimampukan untuk berkata-kata sederhana sehingga jemaat Tuhan mampu memahami firman Tuhan ini dengan baik. Berfirmanlah Tuhan, karena anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarnya. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. 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 Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Keluaran 7 ayat 7 sampai dengan 13 yang menyatakan, Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan.
Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantera mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita masih mengingat lagu Kulihat Bintang Keberlapan dari Kidung Jemaat 64. Saya akan nyanyikan buat Bapak Ibu Saudara. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Ya, Bapak Ibu Saudara, pada saat kita datang ke sebuah pantai ataupun kita pergi ke sebuah pegunungan, ya, di situ kita bisa melihat betapa indahnya ciptaan Tuhan. Dan di situ kita bisa merenung bahwa Tuhan yang menciptakan alam semesta ini adalah Tuhan yang sama yang juga menciptakan kita manusia. Dan juga Tuhan yang sama yang menyertai kita sampai pada hari ini. Dan kalau kita mau merenungkan lebih dalam lagi, di situ kita bisa mendapatkan satu poin penting bahwa Tuhan bekerja secara ajaib di dalam kehidupan kita, dan kita dibuat terkagum-kagum dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan sampai pada hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perenungan kita pada saat ini kita bisa melihat bagaimana juga Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib lewat Musa dan Harun atas apa yang mereka boleh lakukan bersama dengan bangsa Israel pada waktu itu. Musa dan Harun di ayat yang ke-7 kita bisa dapatkan informasi bahwa Musa berumur 80 tahun dan Harun berumur 83 tahun. Berarti mereka sudah cukup tua pada saat mereka dipilih oleh Tuhan untuk melaksanakan tugas tanggung jawabnya. Di dalam bacaan ini mereka harus bertemu dengan Firaun untuk membicarakan banyak hal, khususnya untuk keberlangsungan hidup bangsa Israel pada waktu itu. Kita tahu bersama bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang ditindas oleh bangsa Mesir. Mereka dijajah, mereka mengalami hidup yang sangat-sangat menderita. Sehingga bangsa Israel pada waktu itu berseru-seru kepada Tuhan untuk minta mereka ditolong, untuk mereka juga bisa dibebaskan dari penjajahan bangsa Mesir pada waktu itu. Dan Tuhan mendengarkan teriakan mereka, melihat penderitaan mereka, dan akhirnya Tuhan mengutus Musa untuk bisa melakukan segala tugas tanggung jawab, yaitu pekerjaan Tuhan yang besar. Nah,
Di dalam perjalanan ini, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bahwa Tuhan memakai Musa dan Harun, hamba-hamba yang sudah cukup berumur gitu ya. Sudah cukup berumur, kita tahu, dan bayangan kita kalau sudah berumur 80 tahun berarti ya mungkin jalannya sudah lambat, cara berpikir juga sudah lambat, atau mungkin telinganya juga sudah sulit mendengar, atau juga mungkin kalau berbicara juga tidak jelas dan sebagainya. Tetapi kita bisa melihat dari bacaan ini, Tuhan memakai kehidupan mereka. Tuhan mempergunakan mereka berdua untuk melakukan tugas yang besar. Saya mau katakan bahwa secara ajaib, Tuhan memakai Musa dan Harun ya, secara luar biasa. Sama sekali Tuhan tidak memandang mereka sudah tua, mereka tidak bisa bikin apa-apa, tetapi hidup mereka dipakai secara ajaib oleh Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana juga Firaun pada saat itu bertemu dengan mereka, dan di situ juga ada mujizat lagi yang terjadi. Ada hal-hal ajaib lagi yang terjadi. Bagaimana tongkat bisa berubah menjadi ular, lalu ular itu juga boleh memakan ular-ular yang lain yang juga berasal dari tongkat dan sebagainya. Tapi di situ kita mau melihat, Bapak-Ibu Saudara, sekali lagi bahwa Tuhan bisa menunjukkan hal-hal yang ajaib. Yang pertama, memakai Harun dan Musa di tengah usia mereka yang sudah tua, mungkin juga dipandang rendah, dipandang sebelah mata oleh Firaun, mungkin juga orang-orang pada saat itu, bahkan bangsa Israel sendiri pun. Tetapi Tuhan tetap mempercayakan mereka. Mereka tetap dipakai secara ajaib oleh Tuhan. Kita bisa melihat proses-proses demi proses juga, Bapak Ibu Saudara, bahwa ada banyak tantangan. Walaupun mereka sudah dipilih Tuhan, bukan berarti semuanya juga mulus, berjalan baik, tidak. Mungkin di tengah usia mereka tadi yang sudah tua, mereka mungkin juga minder, Bapak Ibu Saudara. Mungkin mereka juga takut. Tetapi Tuhan memperlengkapi mereka. Kita bisa bayangkan seorang lansia ya, itu bisa bertemu dengan presiden, katakanlah seperti itu. Bukan siapa-siapa, tetapi bisa menghadap petinggi, pejabat, untuk melakukan sesuatu atau perbuatan yang sangat besar pada waktu itu. Tetapi di sini diperlihatkan kepada kita betapa hebatnya Tuhan dengan menggunakan pekerjaan-pekerjaan ajaibnya. Dan Tuhan memperlengkapi setiap mereka. Perenungan kita pada saat ini, Bapak Ibu Saudara, berkaitan dengan panggilan dan pengutusan Tuhan. Setiap orang bisa dipanggil dan bisa diutus oleh Tuhan. Dan itu terkadang melampaui segala keterbatasan yang ada. Tuhan tidak pernah melihat bahwa si A tidak bisa diutus, si B tidak bisa dipanggil. Mungkin secara kacamata dunia, orang ini gak bisa apa-apa, hanya lulusan SD, bagaimana bisa melayani Tuhan? Tetapi itu terbukti di dalam pelayanan. Ada banyak orang-orang yang diremehkan, yang dipandang sebelah mata oleh dunia, tetapi dipakai Tuhan secara luar biasa melalui perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Dan ini terbukti juga di dalam bacaan kita pada hari ini, Bapak-Ibu Saudara. Nah, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita mungkin punya pengalaman banyak ya. Pengalaman bagaimana orang memandang remeh kepada kita. Kita dipandang sebelah mata oleh dunia. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita merenungkan kembali apa yang kita sudah lewati sampai hari ini, di situ sekali lagi kita bisa terkagum-kagum bagaimana Tuhan bisa memakai kehidupan kita itu
secara ajaib. Saya yakin Bapak Ibu Saudara punya cerita iman masing-masing. Bagaimana kita bisa sampai di Pulau Bangka ini, di kota Pangkal Pinang ini. Bagaimana juga kita bisa bekerja. Bagaimana kita juga bisa bertemu istri. Bagaimana juga kita punya anak-anak, pekerjaan, bahkan pelayanan. Wah, kalau kita mengingat itu semua, yang pasti kita akan terkagum-kagum atas apa yang Tuhan boleh lakukan di dalam kehidupan kita. Tetapi, walaupun kita terkagum-kagum, kadang-kadang juga kita masih mengingat, wah ternyata ada banyak pengalaman-pengalaman pahit, ada banyak persoalan-persoalan yang juga masih sampai hari ini kita bisa rasakan. Tetapi itu tidak membuat kita jauh daripada Tuhan. Kita tidak lari dari hadirat Tuhan. Kita tetap tinggal. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Dan itulah yang menjadi penguatan kita pada hari ini, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana setiap kita, anak-anak Tuhan, yang punya tantangan besar di dalam kehidupan kita, sama seperti Musa juga dan Harun, lalui pada saat itu mereka juga punya tantangan yang besar. Di saat mereka melakukan tugas tanggung jawab yang Tuhan perintahkan kepada mereka, di satu sisi mereka juga terbatas untuk melakukan hal-hal yang Tuhan perintahkan. Bahkan mereka dipandang rendah oleh banyak orang pada saat itu. Nah, kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara, kita juga punya banyak tantangan hidup pada saat ini. Kita juga terkadang tidak bisa berbuat apa-apa. Teman-teman saya bilang, kalau lagi banyak masalah, mereka bisa menangis terbahak-bahak, Bapak Ibu Saudara. Saking tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Bagaimana ya menangis terbahak-bahak itu seperti apa? Saking sedihnya gitu ya, saking beratnya pergumulan itu. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita harus mengingat bahwa Tuhan yang kita punya, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara, adalah Tuhan yang jauh lebih besar dari semua persoalan, semua permasalahan, semua penyakit, semua yang menjadi tantangan kita sampai hari ini. Tuhan kita jauh lebih besar daripada itu. Dan itu yang harus kita yakini bersama. Saya yakin dan percaya, Bapak Ibu Saudara, pada saat ini kita berada dalam kondisi yang protes, ragu, kecewa, khawatir, takut, mundur dari iman kita kepada Tuhan. Karena apa? Ada banyak persoalan, Pak Pendeta. So, nggak tahu lagi mau bikin apa. Don't know what to do gitu. Pusing kepala ini. Tetapi kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan. Hidup kita dipakai secara ajaib oleh Tuhan. Dan itulah menjadi kekuatan kita bersama. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan mendengarkan setiap teriakan, setiap permohonan yang dinaikkan kepada Tuhan. Sama seperti bangsa Israel pada waktu itu. Dan Tuhan mendengarkan doa-doa dan seruan yang dinaikkan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Hidup kita biarlah dipakai secara ajaib oleh Tuhan. Dari tantangan dan pergumulan serta permasalahan yang ada, biarlah kita tetap datang kepada Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang maha besar. Tuhan yang bisa melakukan perbuatan-perbuatan ajaib di dalam kehidupan kita. Langit tak selalu biru, Bapak Ibu Saudara. Jalan juga tak selalu rata. Maka janganlah berputus asa.
Kita tahu bahwa mujizat itu ada. Dan biarlah setiap hati terus datang menyembahnya. Dan biarlah semua orang juga selalu berada di dalam hadiratnya. Maka jangan berputus asa. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan dengan cara ajaib ku disentuhnya. Giranglah hatiku walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, bagiku nyatalah dalam firman-Nya. Selamanya ku tetap berpegang padanya, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur ya Bapa untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada saat ini. Kami boleh belajar banyak hal, terkhusus dari Musa dan Harun yang Tuhan pakai secara ajaib di dalam keterbatasan yang mereka miliki, tetapi Tuhan boleh memperlengkapi segala sesuatunya sehingga Tuhan boleh pakai hidup mereka, mendatangkan berkat di dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Dari keterbatasan yang mereka miliki, Tuhan rubah secara ajaib, sehingga di hadapan Firaun, Tuhan betul-betul melengkapi mereka dan memberkati mereka juga dengan kuasa daripada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan saat ini. Biarlah kami juga diberikan kekuatan, kemampuan, dan Tuhan juga perlengkapi pada saat kami juga mengalami keterbatasan. Tetapi biarlah itu tidak membuat kami jauh daripada Tuhan dan tidak mau melayani Tuhan.
tetapi pakailah kehidupan kami ya Bapa, sehingga hidup kami dapat memberkati juga orang lain, karena Tuhanlah yang melengkapi kami. Dan orang-orang juga bisa melihat betapa Tuhan juga berkuasa atas kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa, sehingga kami seringkali menyakiti hati Tuhan dan juga hati orang-orang yang ada di sekitar kami dengan tingkah laku, kata, dan perbuatan kami. Kami juga mau berdoa secara khusus untuk jemaat Tuhan yang saat ini terbaring sakit, yang ada di rumah, yang ada di rumah sakit. Biarlah kiranya juga Tuhan memberkati proses penyembuhan, pemulihan yang saat ini boleh ada melalui tangan para medis, dokter, perawat, dan juga orang-orang yang senantiasa setia dan sabar mendampingi jemaat yang sakit pada saat ini ya Bapa. Bapa di surga, kami juga mau berdoa bagi para pelayan-pelayan Tuhan, Ibu Pendeta Helen, Ibu Pendeta Leoni, hamba Pendeta Freddy, dan juga para presbiter, diaken, dan penatua. Berkati juga para pengurus-pengurus Pelkat, guru-guru PA, karyawan gereja, dan semua orang yang terlibat di dalam pelayanan ini, para panitia-panitia. Kiranya juga Tuhan boleh memberkati setiap hal yang boleh kami lakukan. Biarlah kami berikan yang terbaik kepada Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa secara khusus bagi bangsa dan negara kami yang saat ini berada dalam kondisi siaga atas tersebarnya virus corona COVID-19 yang ada di negara kami yang tercinta ini. Kau melihat permasalahan ini begitu pelik ya Bapa. Tetapi berdasarkan firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat ini, kami yakin dan percaya bahwa perbuatan-perbuatan ajaib-Mu lah yang akan menguatkan kami, yang akan memberikan kami kesempatan untuk melangkah di masa depan. Walaupun ada masalah-masalah yang besar, khususnya COVID-19 ini. Satukan kami ya Bapa untuk boleh dikuatkan melewati persoalan ini, sehingga kami anak-anak-Mu yang dipercayakan dan diberkati oleh-Mu, kami juga diberikan kemampuan untuk mematuhi setiap aturan-aturan pemerintah, untuk boleh kami tetap di rumah, untuk boleh menjaga kesehatan, dan juga untuk kami boleh menyelamatkan orang lain dengan apa yang boleh kami lakukan. Berkati para tim medis yang boleh terus bekerja. Berkati juga TNI Polri yang boleh terus menjaga kami semua. Berkati juga Bapak Presiden, Pak Jokowi, yang terus bekerja keras bersama dengan para menteri dan jajarannya. Bahkan juga Pemda setempat di Kota Pangkal Pinang, bahkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini Bapak, biarlah Tuhan boleh berkati. Kami yakin dan percaya bahwa persoalan yang ada ini tidak melebihi kekuatan kami. Dan kami percaya kami punya Tuhan yang besar, yang mampu mengalahkan semua persoalan yang ada ini. Bapa di surga, kami juga mau berdoa secara khusus bagi setiap pergumulan yang kami alami sampai pada hari ini. Tuhan kiranya berkati setiap pribadi, Tuhan berkati setiap keluarga. Kami yakin dan percaya bahwa apa yang kami alami pada saat ini, biarlah Tuhan membuat kami semakin terkagum-kagum atas perbuatan-perbuatan ajaib-Mu di dalam kehidupan kami. Inilah doa dan ungkapan syukur kami ya Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita bawa persembahan padanya sambil memuliakan namanya dari Kitab Bakti 89. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, Anak Domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Warta Jemaat Minggu 19 April 2020. Sesuai himbauan pemerintah, maka ibadah minggu dan ibadah lainnya masih dilaksanakan di rumah-rumah. 2. Diingatkan kembali kepada seluruh jemaat untuk selalu menerapkan himbauan pemerintah tentang pola hidup sehat dan bersih, memakai masker saat beraktivitas di luar rumah, serta menjaga pembatasan fisik dan sosial. 3. Majelis Jemaat mengucapkan selamat kepada jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran atau ulang tahun perkawinan untuk 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. 4. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah memberikan persembahan berupa persembahan syukur, perpuluhan, aset, dan persembahan lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta jemaat hari ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari, berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Sebelum kita menerima berkat, mari kita bernyanyi Gita Bakti 156 ayat 1 dan 2, nama Yesus berkumandang. Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia. Nama Yesus menyampaikan damai dan
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.